Perkenalkan, nama saya Alfiranti Nelci Pangemanan, kelas A1 Fakultas Keperawatan Universitas Pembangunan Indonesia. Pada saat ini saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi bahasa Indonesia. Perkembangan bahasa Indonesia lisan maupun tulisan berkembang mulai pada saat terbentuknya, yaitu pada 28 Oktober 1928 bersamaan dengan Momen Sumpah Pemuda. Pada saat itu, para pemuda dari berbagai pelosok Nusantara berkumpul dalam kerapatan pemuda dan berikrar. Bersumpah darah yang satu, tanah Indonesia, berbangsa yang satu, bangsa Indonesia, dan menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Pada tahun 1928, itulah bahasa Indonesia dikukuhkan kedudukannya sebagai bahasa nasional. Selanjutnya, kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional berfungsi: yang pertama, lambang kebanggaan nasional; yang kedua, lambang identitas nasional; yang ketiga, saran pemersatu suku bangsa. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan, artinya seluruh kegiatan kenegaraan dan penyelenggaraannya harus menggunakan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia mengatur pendidikan. Di Indonesia, kegiatan belajar mengajar di sekolah dan di lingkungan perguruan tinggi menggunakan bahasa Indonesia sebagai pengantaranya. Bahasa Indonesia berkomunikasi tingkat nasional. Dalam hal ini, bahasa Indonesia berfungsi sebagai alat perhubungan dalam kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional serta kepentingan pemerintah yang lainnya. Bahasa media massa dalam menyampaikan berita lewat media massa juga menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa baku. Bahasa pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya, ragam bahasa Indonesia. Dialek atau logat, tingkat sosial masyarakat dalam kurung sosial, usia, pekerjaan. Fungsi oleh tergantung situasi dan keadaan. Lisan dan tulisan atau lisan, komunikasi lewat perhafalan kata-kata, contohnya percakapan. Tulisan, komunikasi yang dilakukan lewat tulisan, contohnya mengirim surat. Baku dan tidak baku. Baku digunakan untuk segala hal yang bersifat formal, contohnya dalam karya tulis ilmiah. Tidak baku, kosakata atau perhafalan tidak sesuai dengan KBBI. Selanjutnya, kalimat efektif dan tidak efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang memiliki susunan dan makna sehingga dapat memahami oleh orang lain dengan lebih mudah, menyampaikan dengan jelas dan tidak bertele-tele. Ciri-ciri kalimat efektif: kesatuan atau informasi yang disampaikan oleh sebuah kalimat harus memenuhi utuh sehingga terbentuk kalimat yang jelas. Kehematan atau tidak boleh menggunakan pemborosan kata atau kata yang diulang-ulang. Keparalelan memiliki imbuhan predikat lebih dari satu. Kelogisan atau kata-kata dari sebuah kalimat harus memiliki makna dan logis. Kepanduan kalimat yang tersusun memiliki kata yang berkaitan. Ketepatan informasi yang disampaikan harus jelas. Kalimat tidak efektif, kalimat yang susunan kalimatnya tidak mudah untuk dipahami, kalimat yang disampaikan dengan tidak jelas. Ciri-ciri kalimat tidak efektif: unsur kalimat yang tidak jelas, penggunaan diksi kalimat banyak yang tidak tepat, penggunaan ejaan bahasa Indonesia tidak sesuai, tidak ada ide pokok dalam kalimat, boros dalam penggunaan kata.